Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pasti kalian sudah tidak asing dengan namanya COVID-19, kan? Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyebaran virus ini melalui udara dan masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Kemudian akan bersarang di saluran pernapasan serta menyebabkan gangguan pernapasan. Virus memiliki paku protein sebagai kunci untuk menempel di sel tubuh yang memiliki protein S2. Kemudian virus tersebut masuk ke dalam sel tubuh dan melepaskan RNA atau kode gen virus ke inti sel untuk memproduksi lebih banyak virus dan menyerang imun atau daya tahan tubuh manusia. Imun adalah sistem pelindung tubuh manusia yang memiliki fungsi menangkal dan menyerang sesuatu yang asing masuk ke dalam tubuh manusia. Jika daya tahan tubuh lemah, maka virus dapat menyerang manusia dengan mudah. Karena itu COVID-19 rentan terhadap lansia, orang yang memiliki penyakit paru-paru, obesitas, dan penyakit serius lainnya seperti hipertensi, diabetes, jantung, asma, dan gagal ginjal. Gejala yang muncul pada penyakit ini sama seperti flu. Demam, batuk, kelelahan, dan kemudian hilang rasa atau bau dan lama-kelamaan akan semakin parah karena paru-paru terinfeksi oleh virus tersebut. Menurut WHO, gejala serius dari COVID-19 ini adalah sesak napas dan nyeri dada. Walaupun banyak yang sembuh dari kasus COVID-19, namun paru-paru yang telah terinfeksi tidak sesehat sebelum kita terkena COVID-19. Yang kedua, COVID itu nyata? Tentunya banyak pertanyaan yang diajukan mengenai kebenaran di balik pandemi ini, terutama mengenai COVID ini nyata atau hanya kebohongan belaka. Tentu saja COVID-19 ini benar-benar ada. COVID-19 tidak hanya ada di Indonesia, namun di seluruh penjuru dunia. Benua Amerika merupakan urutan pertama kasus COVID-19 tertinggi di dunia pada saat ini. Di benua Eropa juga mengalami lonjakan kasus yang dicatat oleh Organisasi Kesehatan Dunia, atau WHO. Bisa kita lihat pada grafik setiap belahan dunia mengalami kenaikan dan penurunan. Grafik di Asia Tenggara tidak setinggi dengan belahan dunia lainnya, namun Asia Tenggara perlu mempertahankan sikap pencegahan penularan COVID-19. Bisa kita lihat saat ini. Menurut laporan BNPB pada tanggal 10 Januari tahun 2022 lalu, bahwa kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 4 juta lebih dan alhamdulillah banyak pasien yang sembuh dari virus tersebut. Untuk kasusnya di Riau, terutama Pekanbaru, dalam laporan Corona Riau pada tanggal 10 Januari tahun 2022, pada saat ini belum ada penambahan kasus. Namun penyataan dari update terbaru pada tanggal 11 Januari tahun 2022, terdapat satu pasien baru dari Kabupaten Kampar. Dan hingga saat ini masih belum ada penambahan kasus di Riau. Walaupun kasus COVID-19 tidak sebanyak dahulu, kita masih perlu mencegah COVID-19 sampai berakhirnya pandemi. Yang ketiga, jenis-jenis COVID-19. Sebelum itu, pasti masyarakat bertanya-tanya, kenapa COVID-19 memiliki banyak jenis? Hal ini dikarenakan virus memiliki gen yang membuat mereka bermutasi atau berevolusi menyesuaikan diri dengan lingkungan di wilayahnya. Virus akan mengalami perubahan struktur genetiknya untuk terus hidup. Kemudian virus ini akan membuat sifat dan karakteristik yang berbeda dari virus awalnya, seperti ada virus yang cepat menular dan lebih ganas. Apa saja jenis-jenis COVID-19? COVID-19 memiliki dua golongan, yaitu yang harus diwaspadai, variants of concern, dan yang masih perlu diteliti lebih lanjut, variants of interest. Variants of interest seperti varian Eta, Iota, Kappa, Lambda, dan Mu. Sementara itu jenis varian COVID-19 yang harus diwaspadai adalah COVID-19 varian Alpha. Virus ini terdeteksi di Inggris. Alpha memiliki nama lain yaitu varian Ken atau virus B117. Jenis ini ditemukan pada September tahun 2020 dan lebih mudah menular dan menimbulkan gejala daripada jenis yang pertama kali terdeteksi di China.
Di Indonesia, varian Alpha ditemukan di Sumatera Selatan pada tanggal 5 Januari tahun 2021. 2. COVID-19 varian Beta. Virus Beta memiliki nama lain B135 yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada awal Mei tahun 2020. Virus ini membawa mutasi yang membantu virus menghindari sistem kekebalan. Varian Beta pertama kali di Indonesia pada tanggal 25 Januari tahun 2021 di Jakarta. COVID-19 varian Delta. Varian Delta atau B16172 ditemukan di India yang pertama kali terdeteksi pada bulan Oktober tahun 2020. Jenis virus COVID-19 ini lebih menular dan mampu menghindari respons imun tubuh akibat evolusi yang terjadi. Bahkan, varian ini diperkirakan 40% lebih menular dibandingkan jenis Alpha serta strain aslinya. Varian ini pertama kali di Indonesia pada tanggal 7 Januari tahun 2021 di Jakarta. COVID-19 varian Gamma. Varian Gamma atau P1 ditemukan di Brazil dan Jepang pada November tahun 2020 yang memicu lonjakan kasus dan kematian yang meningkat. Keparahan dari virus ini adalah cenderung kebal terhadap pengobatan COVID-19. COVID-19 varian Omicron. Varian Omicron atau B1.1529 yaitu varian jenis terbaru yang muncul pada tanggal 24 November tahun 2021 di Afrika Selatan. Varian ini sangat cepat menular daripada varian lainnya. Gejala virus Omicron beda dengan varian lainnya. Menurut Euronews, gejalanya yaitu kelelahan, demam, pilek, dan sakit tenggorokan seperti flu ringan, nyeri otot dan sakit kepala, serta denyut jantung tinggi. Yang keempat, bagaimana mencegah penyebaran COVID-19? Hal yang bisa masyarakat lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan di tempat umum, yaitu memakai masker ketika keluar dari rumah, mencuci tangan dengan air mengalir selama 20 detik, atau menggunakan hand sanitizer. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan yang ramai. Membatasi mobilitas atau aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan. Kemudian hal lain dalam mencegah COVID-19 yaitu selalu mengonsumsi makanan sehat dan menjaga kekebalan tubuh. Menjaga kesehatan di lingkungan rumah. Melakukan vaksinasi COVID-19 untuk mengurangi dampak jika terkena COVID-19. Lalu apa yang dilakukan jika kita memiliki gejala COVID-19? Jika kita mendapati gejala flu dan belum juga membaik selama seminggu atau 2 minggu, maka segera periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Baiklah, sekian penjelasan mengenai COVID-19. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pencegahan COVID-19. Sampai jumpa.